Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, melanjutkan dari pertemuan kita yang pertama kemarin. Kita sudah membahas bagaimana sistem pengontrolan pada sistem bahan bakar, terutama bagaimana kita mengatur ataupun melakukan controlling pada sistem engine, terutama pada motor bensin melalui berbagai operasional yang ada. Di sini kita akan melanjutkan, yaitu terkait dengan materi sistem bahan bakar EV, di mana pada sistem bahan bakar EV ini, jika kita melihat dari fungsinya, yang jelas digunakan untuk menyimpan, menyaring, menyalurkan maupun mengatur tekanan dan penginjeksian bahan bakar ke intake manifold atau saluran masuk bahan bakar. Yang selanjutnya di sini tentunya dari kita lihat, yang pertama di situ ada tangki, yang kedua ada pompa bahan bakar yang berada di dalam tangki, yang ketiga ada saringan, keempat ada pipa tekanan tinggi ataupun saluran tekanan tinggi, yang kelima ada pressure regulator, keenam ada injektor, nomor 7 di sini ada pipa penyalur atau pipa delivery pipe, yang nomor 8 di situ ada saluran pengembali untuk bensin yang tidak diinjeksikan, serta yang ke-9 di situ ada pulsation damper yang digunakan untuk mengatur tekanan yang akan diinjeksikan di injektor. Dimana dari masing-masing komponen ini tentunya nanti akan kita bisa bahas secara detail pada sesi selanjutnya. Di situ kita lihat yang pertama, alasan kenapa kok pompa bahan bakar ini dibenamkan di bensin di tangki, karena memang selain digunakan untuk pengambilan bahan bakar, di situ bahan bakar bensin juga digunakan untuk melumasi pompa bahan bakar ini, sehingga mungkin ketika kita memiliki kendaraan mesin injeksi EV, maka pasti disarankan oleh pihak bengkel jangan sampai tangki bahan bakar kehabisan bensin, karena disitu nanti akan membahayakan terhadap pompa bahan bakar itu sendiri. Kita lihat pada pompa bahan bakar, di mana pada pompa bahan bakar di sini kalau kita lihat ada beberapa bagian yang perlu kita cermati betul, mulai dari adanya filter atau saringan, tutup pompa atau pompa cover, casing, impeller yang digunakan untuk menghisap dan menekan bahan bakar. Di sini ada stator, magnet stator, dan juga ada armatur, di mana perputaran ini nanti adalah terjadinya perubahan kutub magnet antara magnet stator ini dan armatur. Sedangkan brush ini digunakan untuk mengalirkan arus tegangan dari sikat menuju ke komutator yang ada di as armatur ini. Sedangkan relief valve di sini digunakan untuk melakukan pengaturan keluar masuknya bahan bakar. Check valve digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap tekanan bahan bakar, di mana di situ ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kemampuan daripada pompa di situ mengalirkan sekitar 60 sampai dengan 200 liter per jam. Sedangkan kemampuan untuk memberikan tekanan itu sekitar 3 sampai dengan 4,5 bar, dan juga mampu memberikan tekanan dengan persentase 50 sampai dengan 60% pada saat start dingin, atau kalau yang model konvensional adalah pada saat awal dihidupkan atau pada saat cuk, jadi kondisi mesin belum panas, itu di awal. Dimana di situ untuk filter jelas bagian-bagiannya, mulai dari lubang masuk atau in, kertas penyaring, maupun pada lubang keluar, dimana pemasangan filter ini diharapkan jangan sampai terbalik,
Kalau yang in, lubang in, tentunya nanti kita ambil dari saluran bensin dari tangki. Sedangkan out tentunya adalah pada menuju ke pipa tekanan tinggi. Setelah kita pompa dengan pompa tekanan tinggi tadi, memang di sini juga ada di tangki, tapi memang melalui pompa bahan bakar tadi. Terus keluar ini adalah ke delivery pipa atau pipa pembaginya, dimana harapannya untuk fuel filter ini memang bisa dilakukan proses pembersihan, dimana untuk pembersihannya biasanya memang pada saat servis rutin. Sedangkan selanjutnya nanti kita juga melihat adanya pulsation damper ataupun peredam getar, dimana bekerjanya induktor atau membuka dan menutupnya induktor di situ memang mempengaruhi tekanan pada pipa pembagi atau delivery pipe tadi, sehingga di situ perlu adanya peredam getar terutama pada tekanan, dengan harapan dengan kondisi berbagai perubahan ini harapannya adalah tekanan dalam pipa pembagi, tekanan fluktuasi dapat mengakibatkan gelembung udara untuk yang mengganggu sistem. Untuk meredam terjadinya gelembung udara ini, maka digunakan pulsation damper pada pipa pembagi. Yang selanjutnya, komponen selanjutnya adalah pada pressure regulator, di mana pressure regulator ini berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar pada pipa pembagi atau delivery valve agar jumlah injeksi bahan bakar per durasinya atau meter sekonnya, itu selalu tetap, dimana jika kita lihat ini ya, dari tangki pompa bahan bakar masuk ke saringan pipa pembagi, terus di sini ada pressure regulator, baru masuk ke injektor atau ke bagian ini, dimana pressure regulator di sini dikontrol dari pembuka tutupan di throttle valve atau katup gas, tentunya sesuai dengan aliran udara yang masuk ke intake manifold ini, dimana cara kerjanya bagian atas membran terhubung dengan intake manifold sehingga kevakuman ini berubah-ubah sesuai dengan kondisi mesin, atau dengan kata lain sesuai dengan pembukaan di ini pada throttle valve atau katup gas ini ya. Dimana selanjutnya selain pada di situ yang tidak kalah pentingnya adalah pada kevakuman di intake manifold, dimana kevakuman ini memang digunakan sebagai dasar untuk melakukan kerja daripada pressure regulator, sehingga dari kevakuman ini nanti akan bisa diatur seberapa besar bahan bakar yang akan dilakukan penyemprotan pada injektor. Tentunya di situ memang kembali lagi tetap ada koordinasi dengan electronic control unit. Untuk selanjutnya yaitu pada injektor ya, dimana injektor ini kalau kita katakan memang berfungsi untuk merubah bensin tekanan tinggi yang akan dirubah menjadi berupa gas bensin, dimana di situ fungsinya untuk menginjeksikan bahan bakar. Namun di situ perlu kita perhatikan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan tergantung daripada lamanya katup jarum membuka ya, katup jarum. Jadi di sini ada ya, kalau kita lihat ada katup jarumnya ya. Lamanya katup jarum membuka itu berdasarkan lamanya signal yang diberikan oleh electronic control unit, dimana di situ pembukaan jarum itu dilakukan secara elektromagnetis, bukan berdasarkan tekanan seperti pada mesin diesel konvensional, dimana memang kesemuanya di sini karena memang terkontrol secara elektronik. Jika kita perhatikan ini nanti penginjeksian plunger-nya ini digunakan untuk mengatur pembukaan dan penutupannya ya,
sehingga di situ nanti harapannya pengontrolannya dari solenoid dan juga ini plunger yang ada di sini. Selanjutnya pada hal-hal yang perlu kita perhatikan di situ adalah ada beberapa referensi tambahan terkait dengan pengaliran sistem bahan bakar ini setelah sampai ke injektor, di mana di situ ada yang menggunakan saluran pengembali, ada yang tanpa saluran pengembali, di mana kita cermati betul fungsi daripada saluran pengembali di sini adalah untuk mengembalikan sisa bahan bakar yang tidak diinjeksikan ke ruang bakar, itu dikembalikan lagi ke tangki melalui saluran nomor 8 ini ya. Karena kalau kita lihat di contoh di Honda Jazz mungkin di situ tidak ada. Ya. Mungkin sementara untuk fungsi daripada jenis-jenis komponen yang ada pada sistem injeksi bensin atau sistem electronic fuel injection, saya sampaikan demikian dulu. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan, silahkan mungkin dari via di grup Google Classroom ataupun di grup WA, monggo kami persilahkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.